Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas tentang pengembangan kecerdasan sosial, emosional, dan bahasa pada anak usia dini. Untuk video lebih lanjut atau penjelasan lebih lanjutnya, mari kita saksikan video setelah ini. Check it out. Pertama kali saya di situ itu anak-anak itu kan datang itu dia diminta untuk baca doa terlebih dahulu di depan dan disimak oleh para ustazahnya, yaitu ustazahnya ada dua. Nah, anak-anak baca doa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengaji, yaitu mengaji sepertinya Iqra deh kalau nggak salah itu. Nah kadang kan anak-anak tuh ada yang mau dibimbing, ada yang enggak nih. Nah, ada nih anak-anak yang kayak dia perlu dipancing terlebih dahulu agar mau untuk mengaji. Nah, kemudian di sini ada pada kecerdasan sosialnya pada anak. Dari hasil yang telah aku lakuin, riset yang telah aku lakuin, yaitu para siswa PAUD An-Nur berkomunikasi dengan cukup baik, namun pada anak-anak yang dia kenal. Nah, kan itu kan anak-anaknya itu kan pada di PAUD An-Nur itu sebagian besar lingkungan PAUD An-Nur itu sendiri. Jadi ada sebagian anak yang tidak mengenal dengan anak yang lain, jadi dia hanya berkomunikasi pada teman-teman yang ia kenal saja. Kemudian pada menyusahin dirinya, anak sama seperti berkomunikasinya tadi, dia hanya kayak menyusahin dirinya cepat, namun dia kayak gampang bergaul dengan teman-teman yang ia kenal saja. Kemudian pada aspek moralnya, anak cenderung mendekat pada teman-temannya yang sudah ia kenal. Dan juga terkadang ada anak-anak yang terkesan acuh pada yang lain, karena pada saat itu kan mungkin masih pada awal-awal semester, jadi mereka masih pada acuh. Kemudian pada aspek kerjasamanya para anak-anak cukup baik, karena dari hasil observasi yang saya lakukan, mereka bermain dengan baik. Namun ada beberapa anak-anak yang masih bermain dengan ibu-ibu, orang tua yang mengantarkannya saja. Kemudian pada pengembangan emosional. Pada pengembangan emosional, anak mampu menyesuaikan diri dengan teman-teman yang ia kenal. Nah, emosionalnya ini dia adalah kemauan dia untuk berteman dengan yang lain. Kemudian pada aspek tanggung jawab pada anak-anak PAUD An-Nur, yaitu dari hasil observasi yang telah saya lakukan, dapat dilihat bahwa anak-anak PAUD An-Nur bertanggung jawab karena dia sehabis bermain mengembalikan main-mainan tersebut pada tempatnya masing-masing. Nah, kemudian pada aspek prososialnya, saya mendapatkan bahwa anak memang suka dengan teman-teman baru, namun ia juga perlu adaptasi. Jadi tidak semua murid bisa berinteraksi dengan teman lainnya dengan lancar. Kemudian ada yang terakhir, ada membaca. Nah, membaca ini ada beberapa aspeknya, yaitu menyimak, berbicara, membaca. Nah, dan juga ada menulis. Pada saat itu, dari hasil observasi yang saya lakukan, pada aspek menyimak, mungkin ada beberapa anak-anak yang mungkin dapat menyimak dengan baik penjelasan dari gurunya, seperti saat mengaji dibenarkan dia memperhatikan dengan baik. Namun tidak semua anak-anak PAUD An-Nur itu mengerti apa yang diajarkan pada ustazahnya. Pada aspek berbicara. Nah, pada aspek berbicara ini terkadang ada anak-anak yang cenderung malu untuk berbicara. Namun hal ini tidak terjadi pada setiap anak, karena ada beberapa anak yang cenderung banyak berbicara saat dia berada di dalam kelas, dan ada juga yang tidak mau berbicara sama sekali nih. Nah, itu perlu pancingan, kayak dipancing dulu sama ustazahnya agar mau berbicara. Nah, kemudian ada aspek membaca. Pada PAUD An-Nur, mayoritas anak-anaknya sudah mulai bisa membaca Iqra,
karena pada saat itu kan belum adanya baca tulis kayak huruf-huruf gitu. Nah, pada saat membaca di Iqra itu mayoritas anak-anaknya itu sudah bisa, dan lumayan, walaupun ada beberapa anak-anak yang memang belum bisa sama sekali. Dan yang terakhir ada aspek menulis. Pada aspek menulis di PAUD An-Nur, dari hasil observasi yang telah saya lakukan, PAUD An-Nur belum bisa menulis karena pada saat itu kan masih masih masa awal-awal semester. Nah, pada saat itu belum diajarkan menulis. Nah, sekian video dari penyampaian hasil mini riset yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.